Hey guys, welcome to Daily Screen. Akhirnya series dari She-Hulk Attorney at Law season pertama berakhir di episode 9 dan banyak sekali telur pasca ataupun easter egg yang dihadirkan sepanjang episode 9 ini. Selain easter egg, ada banyak juga hal-hal yang ditanamkan oleh Marvel Studios terkait dengan masa depan MCU kedepannya di series She-Hulk ini. Secara keseluruhan, series She-Hulk Attorney at Law ini adalah series yang menyenangkan dan penuh dengan plot twist. Ada hal-hal yang tidak terduga dan tentunya banyaknya cameo yang hadir di setiap episodenya. Ini kita duga keras adalah untuk modal dari MCU masa depan untuk membentuk film dan juga proyek mereka. So di video kali ini kita akan menjelaskan scene per scene dan juga detail tersembunyi yang sengaja diselipkan oleh Marvel Studios sepanjang episode 9 dari She-Hulk ini. Ada banyak sekali detail-detail menarik yang perlu kita bahas, terutama ketika Jennifer Walters ini melakukan breaking the fourth wall. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia detail menarik yang terjadi di sepanjang She-Hulk episode 9. Let's go! Scene pembuka dari She-Hulk episode 9 kita langsung diperlihatkan tulisan besar bertuliskan Dangers. Nah, adegan jadul ini bukan adegan biasa dan bukan sekedar lelucon biasa guys, karena di setiap adegannya dibuat persis dengan serial TV The Incredible Hulk yang rilis pada tahun 1978. Bahkan kita sangat salut karena detail dari setiap adegannya sangat persis dengan yang terjadi di serial TV The Incredible Hulk 1978 tersebut. Pasti kalian semuanya bertanya-tanya apa hubungannya serial jadul tersebut dengan series dari She-Hulk Attorney at Law ini guys. Nah, tentu ini sangat menarik untuk kita bahas karena keterkaitan dari series jadul tersebut dengan lahirnya Jennifer Walters sangat kuat, karena disinilah Stan Lee mulai berpikir untuk membuat Hulk versi wanita yang disebut dengan She-Hulk. Pada tahun 70-an tersebut ada serial TV yang sangat populer. Momok yang paling menakutkan bagi Stan Lee pada saat itu adalah karena serial The Incredible Hulk ini juga cukup populer. Jangan-jangan serial TV tersebut akan membuat tandingan dari Incredible Hulk. Ia akan membuat Hulk versi wanita karena pada saat itu memang belum ada hak cipta untuk Hulk versi wanita. Sebagai penanggulangan dan juga tanggapan dari serial tersebut, Stan Lee langsung membuat Hulk versi wanita yang kita kenal sekarang sebagai Jennifer Walters. Jadi sejak tahun 70-an inilah Stan Lee dan juga John Buscema mulai menulis komik pertama dari She-Hulk, tentu saja Savage She-Hulk issue bagian 1. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, setiap adegannya memang dibuat mirip sekali dengan serial jadul tersebut, dimana di sini kita bisa melihat adegan-adegan ikonik yang terjadi di serial TV tersebut, seperti ketika Bruce Banner juga Jennifer Walters berdiri. Ini sangat mirip sekali seperti yang kalian lihat di gambar ini guys. Dan juga outro terakhir yang memperlihatkan bagaimana tulisan The Savage She-Hulk sangat keren ini. Tentu ini mengacu langsung ke dalam komik She-Hulk pertama yang berjudul sama, tentu saja The Savage She-Hulk yang dirilis pada tahun 1980. Adegan kemudian beralih ke kamar tidur milik Jennifer Walters, karena di sini di momen ini Jennifer Walters memang sudah menjadi tahanan rumah. Ada yang cukup menarik dengan suasana kamar dari Jennifer Walters ini guys. Kalau kalian perhatikan di bagian dinding, di situ kita melihat ada poster Legally Blonde di belakang pintunya. Selanjutnya kita juga bisa melihat poster Erin Brockovich yang dirilis di tahun 2000. Dari suasana poster ini kita sangat senang karena Jennifer Walters ternyata sangat menyukai film-film yang bertema pengacara, dan tentu suasana kamarnya ini mendukung dan juga membuat karakter ini lebih kuat lagi kalau dia benar-benar pengacara yang sangat handal di Marvel Cinematic Universe. Ada beberapa adegan yang memang kita lewati karena memang tidak relate dengan kehidupan kita di Indonesia, karena ada banyak sekali sarkas-sarkas yang terjadi yang menyinggung kejadian-kejadian yang ada di negara Amerika Serikat. Salah satunya seperti yang terjadi ketika Nicky memposting video Jennifer Walters untuk memancing Hulking untuk keluar. Jadi dia selama ini menghabiskan sekolah hukum hanya dengan menari, bukannya belajar. Nah, ini tentu saja adalah merupakan anggukan ketika video lama dari Alexandria Ocasio-Cortez muncul kembali pada tahun 2019, dan tentu para netizen sangat mengkritik keras video tersebut. Nah, sekali lagi, jelas kasus dari Alexandria Cortez sangat tidak relate dengan kita, jadi memang ada beberapa yang kita skip. Jadi kalau teman-teman bilang kenapa yang ini tidak dibahas, karena sekali lagi beberapa kasus di luar sana memang tidak perlu kita bahas ya guys. Setelah Nicky berhasil mendapatkan undangan dari intelijensia, kita bisa melihat bagaimana Nicky mengajak temannya Puck untuk masuk ke dalam pertemuan intelijensia. Di perkumpulan para lelaki bibir-bibir tebal ini kita sempat mendengar beberapa dialog yang menjatuhkan karakter dari Lady Thor. Mereka benar-benar juga tidak suka dengan Lady Thor. Dan tentu ini menjelaskan langsung kalau kejadian yang terjadi di Thor Love and Thunder juga satu garis waktu dengan yang terjadi di series She-Hulk ini guys.
Setelah kita mengetahui siapa orang di balik Hulking dan juga intelijensia, meskipun memang kita masih cukup ragu, sekarang mari kita loncat ke momen-momen yang mengejutkan ketika Jennifer Walters tiba-tiba melakukan breaking the fourth wall. Karena memang sebelum terjadinya breaking the fourth wall ini kita benar-benar deg-degan, anjir, ini benar-benar Abomination akhirnya akan buy one lagi dengan Hulk, yang tentu kita tidak munafik untuk menantikan bagaimana perkelahian ronde kedua dari Abomination versus Hulk ini guys. Meskipun memang dari kita banyak sekali yang mengkritik kenapa ukuran dari Hulk sekarang kok mengecil, Abomination sangat tinggi sekali. Sejauh ini terkait dengan ukuran dari Hulk dan juga Abomination kita tidak tahu jawaban yang pasti. Yang jelas ada hubungannya dengan eksperimen dari Iron Man ataupun Tony Stark bersama dengan Bruce Banner di tepi pantai tersebut, dimana ketika Smallhulk sudah berubah, mulai saat itulah jiwa Bruce Banner dan juga avatar dari Hulk ini bersatu, dan tentu ukuran mereka juga menyesuaikan dan juga menyusut. Sejauh ini itulah jawaban yang cukup masuk akal terkait dengan perbedaan ukuran antara Abomination dan juga She-Hulk tentunya. Beda kasusnya kalau Abomination juga dilakukan eksperimen yang sama dengan She-Hulk, apakah mereka memiliki ukuran yang sama? Bisa jadi guys. Setelah kita dibuat kaget kembali ke homepage-nya Disney Plus dan kita melihat She-Hulk ternyata melakukan breaking the fourth wall level tinggi, secara samar-samar kita mendengar dialog dari dua kru yang ternyata ia sedang berbicara soal Infinity Gauntlet yang diminta sejak film Thor yang pertama, dan tentu ini adalah easter egg yang sangat menarik. Ternyata konsep Infinity Gauntlet sudah direncanakan sejak rilisnya Thor yang pertama. Sangat kaget kita melihat bagaimana She-Hulk dengan lenggang-lenggongnya berjalan di Disney Studio. Ternyata ini memang suasana asli dari Disney Studio yang terletak di Burbank, California. Jadi ketika She-Hulk menemukan kantor produksi dari seriesnya sendiri, tepat di bagian pintu kita melihat logo She-Hulk sangat mentereng. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, ada barcode ataupun QR code lagi yang muncul, yang kalau kalian scan akan membawa kalian ke komik She-Hulk gratis yang bisa kalian baca untuk memahami bagaimana karakter ini muncul pertama kali di komik Marvel. Di beberapa adegan ketika She-Hulk mendatangi kantor produksinya sendiri, kita juga sering diperlihatkan poster klasik dari Captain America yang bertuliskan I want you yang bertebaran di seluruh dinding. Sejauh ini kita tidak tahu apa maksudnya, apakah I want you ini memiliki arti yang samar-samar? Silakan kalian terjemahkan di kolom komentar di bawah. Ketika She-Hulk bertemu dengan writernya sendiri, di sini kita bisa melihat langsung writer asli dari series She-Hulk ini yang bernama Jessica Gao yang sedang duduk di meja bersama dengan staffnya. Dan di sini mereka sedang membahas bagaimana final dari She-Hulk ini akan terjadi, dan tentu suasana dan juga ruangannya juga tempat yang sama ketika mereka benar-benar mendiskusikan final dari series ini guys. Ketika kalian fokus untuk melihat wajah-wajah para writer ini, kita malah fokus dengan papan tulis yang ada di belakang mereka. Ternyata sudah banyak notepad yang merencanakan bagaimana final dari series ini akan terjadi nantinya. Di salah satu notepad yang merencanakan tentang final dari She-Hulk, kita sempat melihat tulisan Gamma Go. Kemudian setelah Gamma Go ada juga tulisan ada sesuatu yang menarik tentang lutut seorang pria. Lalu ada Ancient Evil Hulk dan banyak lagi rencana-rencananya. Dan ternyata semua itu tidak dipakai. Dan inilah final yang sangat menarik yang membuat kita sangat terkejut terkait dengan breaking the fourth wall-nya guys. Ketika writer She-Hulk ini berbicara dengan She-Hulk, ia sempat mengatakan bahwa alur ataupun proses dari penyerahan dari cerita She-Hulk ini tentu saja pada akhirnya adalah sesuai dengan keinginan dari Kevin. Nah, dialog ini merupakan sarkas dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Memang pada akhirnya semua rencana-rencana dari Marvel Studio dan juga rentetan-rentetan kontinuitas dari film ini harus mendapatkan persetujuan dari Kevin Feige sebagai pemimpin dari Marvel Studio. Sekali lagi, ketika She-Hulk ini pergi untuk melihat Kevin, dia ini memang sebenarnya sedang berjalan di kantor Marvel Studio yang asli yang terletak di Burbank, California. Seperti inilah bentuknya, dan tentu ini merupakan fan service yang luar biasa kita bisa melihat di belakang layar yang sebenarnya dari Marvel Studio. Ketika She-Hulk ini akhirnya berhasil bertemu dengan Kevin, tadinya kita benar-benar menduga jangan-jangan Kevin Feige akan muncul di series She-Hulk ini. Ternyata Kevin di sini dibuat seperti robot, dan ternyata Kevin ini adalah singkatan dari kata yang sangat panjang, yaitu Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus. Nah, yang kita perlu bahas adalah terkait dengan Nexus-nya ini. Apa arti Nexus ini sebenarnya guys? Nah, Nexus ini sering sekali kita bahas, baik itu Nexus Being, Nexus of All Realities. Ini tentu saja berhubungan dengan multiverse. Diberikannya kata-kata Nexus di antara kata-kata Kevin ini tentu saja mewakili bahwa ia memiliki kuasa antar multiverse, tentu saja kuasa akan cerita-cerita dari Marvel Studios selama ini.
Dialog-dialog yang disampaikan oleh si Hulk juga Kevin ini banyak sekali dialog-dialog membuat kita sakit perut sendiri tertawa. Tapi ada beberapa kata-kata yang membuat kita gagal fokus. Salah satunya adalah Kevin di sini membuat lelucon tentang si Hulk yang menjadi terlalu mahal dan ia harus berubah kembali menjadi Jennifer Walters karena pada saat itu tim VFX mereka telah pindah ke proyek lain. Nah, kalau kalian dengar ketika Kevin mengatakan itu, kita mendengar ada tema Black Panther. Jadi jelas apa yang dimaksud Kevin tentang tim VFX mereka pindah ke proyek lain, tentu saja pindah ke film Black Panther Wakanda Forever dan fokus menggarap film tersebut guys. Mungkin ini menjadi alasan dan juga jawaban dari pertanyaan para netizen kenapa CGI yang hadir di She-Hulk tidak bagus. Yaitu alasannya guys, karena tim VFX mereka sedang fokus mengerjakan film utama dari Marvel, tentu saja Black Panther Wakanda Forever. Saat Jennifer Walters sedang berbicara dengan Kevin, kalau kalian perhatikan di bagian samping dari Jennifer Walters kita bisa melihat beberapa komik Marvel yang dijajarkan di dalam etalase, di mana di antara komik ini yang paling menonjol adalah kita dapat melihat ada komik dari America Chavez Made in the USA isu bagian 1, lalu ada She-Hulk isu 1 oleh Rainbow Rowell, kemudian ada Scarlet Witch isu bagian 4 yang merupakan bagian dari alur cerita komik Witches Road yang sangat ikonik guys. Lewat dialog ini Jennifer Walters sempat mengatakan bahwa kita tidak perlu tahu apa yang telah dilakukan Hulk di Sakaar tentunya, dan mereka harus menyimpannya untuk film saja. Ketika mendengar dialog inilah yang membuat gue benar-benar excited karena ini merupakan anggukan langsung untuk film solo dari Hulk yang akhirnya dibuatkan. Bisa saja nanti akan direalisasikan film dari Planet Hulk atau World War Hulk kalau kita mengacu dengan kejadian di dalam komiknya. Paling tidak yang gue harapkan adalah terjadinya film World War Hulk yang benar-benar bombastis kalau mengacu dengan kisah di dalam komiknya. Secara keseluruhan terkait dengan Breaking the Fourth Wall dari Jennifer Walters ada banyak sekali sebenarnya dialog-dialog yang membuat kita shock. Salah satunya seperti Jennifer Walters menanyakan kapan kita akhirnya bisa melihat X-Men, dan itu merupakan pertanyaan yang banyak sekali fans tanyakan hingga detik ini. Dan kalau dialog X-Men ini canon dengan kontinuitas film-film dari MCU, artinya nama dari mutant ini tidak akan dirubah oleh MCU dan tetap kelompok ini akan disebut dengan X-Men. Menjelang ke menit-menit akhir kita bisa melihat perkumpulan keluarga bahagia ini mirip seperti apa yang terjadi dengan Dominic Toretto ketika tim dari Fast and Furious berkumpul di bagian belakang. Tapi yang uniknya adalah akhirnya Bruce Banner memperkenalkan putranya untuk pertama kali di versi live action, tentu saja yang bernama Scar. Reaksi dari teman-teman sendiri cukup mengejutkan terkait dengan Scar ini. Ada yang benar-benar excited, ada yang benar-benar menyamakan dengan dalam komik. Karena kalau dalam komik Scar sendiri adalah karakter yang sangat macho dan juga keren. Kemudian juga banyak juga teman-teman yang mencela soal CGI-nya. Ada juga yang mencela soal jenis rambutnya yang mirip seperti Jet Li. Tapi semua itu sebenarnya tidak masalah karena Scar yang diperkenalkan oleh Bruce Banner di akhir dari seri She-Hulk ini adalah Scar yang masih berumur 1 tahun. Dan kalau kita mau hitung dengan waktu yang terjadi di planet Scar dan bumi memang cukup berbeda. 1 tahun umur dari planet Scar sama seperti 7 tahun kalau di umur planet bumi guys. Jadi sekarang bisa kita gambarkan Scar ini baru berumur 7 tahun dan tentu harus digambarkan imut-imut seperti ini. Makanya nanti ketika ia sudah dewasa, jelas ia akan menjadi sosok yang sangat keren dan juga menyeramkan. Bisa kita bayangkan perselisihan antara Bruce Banner dan juga Scar akan membentuk suatu film yang sangat menarik dan terjadilah World War Hulk nantinya guys. Setelah kita diperkenalkan dengan karakter Scar, akhirnya sampailah kita ke post credit scene-nya di mana secara tiba-tiba Wong muncul untuk membebaskan Blonsky dari penjaranya. Sangat terlihat sekali kalau Blonsky ini memang benar-benar sudah merencanakan pelariannya bersama Wong lama sekali karena terlihat di sini dengan dialognya bahwa ia mengatakan kepada Wong kenapa begitu lama sekali. Jadi menariknya juga adalah kemudian Blonsky menanyakan apakah ada wifi di kamar Taj. Dialog dari wifi ini tentu langsung mengingatkan kita dengan adegan lucu ketika Doctor Strange bertanya dengan Mordo apa password wifi dari kamar Taj. Tentu dijemputnya Blonsky oleh Wong ini menentukan bagaimana masa depan dari Abomination ke depannya yang masih cukup cerah. Biarlah langkah dari Wong ini menjadi misteri besar ke depannya. Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Apakah Blonsky akan muncul di film Doctor Strange yang ketiga atau di project-project lainnya? Kita tunggu saja guys. Oke guys, itulah easter egg dan juga detail tersembunyi yang kita temukan sepanjang episode 9 dari She-Hulk ini. Secara keseluruhan kita cukup suka dengan seri She-Hulk ini. Memang di beberapa episode terlihat bahwa episode ini episode yang seperti lelucon saja dan kehilangan arah, tapi pada akhirnya menyelesaikan kisahnya dengan sangat baik. Oke guys, mungkin hanya itu saja pembahasan kita terkait easter egg yang hadir di final episode dari seri She-Hulk. Buat teman-teman yang mungkin menemukan easter egg ataupun detail menarik lainnya yang tidak kita bahas di video kali ini, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah.
Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.